Oke, yang pertama, pengertian hukum. Hukum adalah ketentuan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur tingkah laku manusia dalam berinteraksi di masyarakat. Hukum juga dapat diartikan sebagai aturan yang di dalamnya berisi hak dan kewajiban, apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam suatu masyarakat. Di dalamnya berisikan sanksi atau hukuman bagi yang melanggar. Selanjutnya kita masuk pada pengertian perubahan sosial. Menurut Surjono Sukamto, perubahan sosial adalah segala bentuk perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang dipengaruhi oleh sistem sosialnya. Adapun ruang lingkup perubahan sosial yaitu unsur-unsur kebudayaan material dan unsur-unsur kebudayaan imaterial, serta pengaruh besar dari unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur kebudayaan imaterial. Selanjutnya kita masuk pada hubungan antara hukum dan perubahan sosial. Hukum dan perubahan sosial mempunyai hubungan yang sangat erat. Hukum sebagai pengendali sosial dalam masyarakat. Suatu proses hukum akan berlangsung dalam lingkup masyarakat. Artinya, hukum akan dipengerti oleh seseorang dengan memahami terlebih dahulu sistem sosialnya. Hukum dan perubahan sosial memiliki korelasi yang sangat erat karena hukum dan perubahan sosial memiliki ketergantungan. Di satu sisi, perubahan-perubahan sosial harus seiring dengan kaidah-kaidah hukum. Dan di sisi lain, justru kaidah-kaidah hukumlah yang harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan sosial tertentu. Sedangkan menurut Surjono Sukamto, hubungan antara hukum dan perubahan sosial sangatlah erat karena hukum berperan sangat penting dalam memberi pedoman dan pengarahan dalam masyarakat, dalam berperilaku, pengawasan, pengendalian sosial maupun rekayasa sosial. Kemudian, Ahmad Ali mengungkapkan ada dua hal penting yang berhubungan dengan hukum dan perubahan-perubahan sosial. Yang pertama, perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian hukum. Dengan kata lain, hukum harus menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat, dan hal ini menunjukkan sifat pasif hukum. Kedua, hukum berperan aktif untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Dalam poin ini, hukum berperan aktif dan inilah yang biasa disebut dengan a tool of social engineering atau hukum sebagai alat rekayasa sosial.